Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Orang Sumber Bicara edisi Roadshow 3 Kabupaten. Nah, hari ini di kabupaten terakhir. Sesuai janji saya kan 3 kabupaten nih ya kan. Ini kita sudah di kabupaten terakhir, yaitu Kabupaten Majene. Kalian bisa lihat muka saya, ya lelah, itu demi kalian pemirsa. It's okay pemirsa, karena saya sekarang sedang bersama narasumber saya yang kocak, bisa smart, oke pastinya. Dan salah satu putra daerah di Kabupaten Majene. Langsung saja kita berkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggil apa kak ini? Panggil kakak boleh. Om? Bisa Tonji. Kita sebut saja panggilannya kakak Ashari. Iya. Apa kabar Kika Ashari? Alhamdulillah baik. Bagaimana kota Majene? Ya, kota Majene seperti yang Anda lihat, mungkin Majene ini terkenal ya banyak hal, bukan tentang sejarahnya saja. Tapi mungkin lebih ke ini juga, termasuk kuliner. Kalau Kuliner ya? berkunjung ke Majene. Kuliner apa Kulinernya aja enak. nih Kak? Banyak. Yang paling pertama terlintas di pikiran orang-orang kalau berkunjung ke Majene itu ya Jepa dan tuing-tuing. Iya. Oh, ikan tuing-tuing. Iya. Enak itu Kak, dicocok sama sambal tuh. Ah, Kita lupa utan itu Kak. saat makan ya, Iya. Selesai makan, kembali diingat. apa saya bilang pemirsa kan? Narasumber saya ini agak lucu sedikit, bukan alumni stand up comedy ya Kak ya? Iya, karena ya namanya juga hidup nggak butuh serius sekali. Iya, asik. Nah, cepat gitu kayaknya kalau serius. Iya, benar. Ya, Kak Ashari, kalau dilihat dari penampilannya ataupun dari lingkungannya Kak Ashari ini, saya mau tahu, ini penasaran dengan kesehariannya Kak Ashari ini apa sih? Iya, kalau keseharian saat ini lebih aktif di pendampingan masyarakat. Tapi kan dulu sebenarnya aktif di lingkungan. Lingkungan. Iya, tapi jauh sebelumnya itu kita pernah tergabung dalam komunitas penggiat budaya dan wisata Mandar. Sebelum akhirnya memilih jalan aktif di dunia lingkungan karena banyaknya keresahan dari saya pribadi melihat perubahan-perubahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Tempat saya yang ada di Gonda, Mangrupat di Kabupaten Polali Mandar, itu kan dia terkenalnya dengan mangrove dan terumbu karangnya. Oh, iya. Jadi kalau untuk di aktif di lingkungannya lebih ke itu, karena kan saya besar di sana. Di Polali Mandar, tepatnya di Gonda, Desa Laliko. Tapi sebelumnya kan sebenarnya saya lahirnya di Makassar. Jadi putra daerah asal dari Sulawesi Selatan? Bukan, orang tua saya orang Mandar. Oh, orang Mandar. Iya. Tapi kebetulan bapak dulu tugasnya di Makassar dan kebanyakan keluarga juga di Makassar. Akhirnya sempat tinggal di Makassar dan memilih kembali ke Kampung halaman. Dan memang tujuannya saya lebih mencintai Mandar daripada Makassar. Iya, tahu memang. Dan memang nampak sekali aura-aura orang Mandarnya Kak. Iya. Tadi Kakak bahas soal terumbu karang dengan juga tanaman mangrove itu. Iya, mangrove. Yang katanya Kakak ini sedang melestarikan itu, bener? Iya. Sebenarnya awalnya kenapa aktif di konservasi Iya. terumbu karang dan mangrove itu karena berawal dari keresahan saya pribadi. Awalnya kan saya tinggal di desa Laliko itu tertarik di terumbu karangnya karena memang dunia bawah laut yang ada di Gonda itu sangat indah. Tapi belakangan terancam rusak karena adanya pemboman. Terus yang sekarang lagi marak itu potasium. Perusakan liko yang seperti itu. Terus yang semacam penangkapan ikan tapi caranya yang tidak benar. Seperti misalnya meracun. Akhirnya saya terpancing secara pribadi untuk akhirnya mensosialisasikan ke masyarakat bahwa akan ada dampak jangka panjang ketika terumbu karangnya itu rusak. Iya. Nah, itulah yang menjadi awalnya saya bergerak di Desa Laliko untuk sosialisasi ke masyarakat, dan alhamdulillah saya bergerak di 2006 pendampingan masyarakat, sosialisasi tentang dampak pemboman terumbu karang, dan
setelah 4 tahun itu baru berhasil 2010. Itu baru berhasil kembali Iya. baik atau seperti apa? Bukan kembali baik, tapi setidaknya masyarakat di sana sudah Sadar ikut, gitu. ya, ikut andil dalam menjaga lingkungan sekitarnya termasuk terumbu karang. Iya. Tapi sebelum itu memang sering terjadi mungkin ada nelayan yang menangkap ikan dengan cara ngebom atau ngeracun seperti yang kakak bilang tadi. Iya, sebenarnya kalau masyarakat di Dusun Gonda sendiri itu tidak melakukan, tapi dari orang dari luar. Iya, mereka sebenarnya kesalahan mereka hanya ini, mereka tidak melarang karena ikut menikmati. Iya. Kan lebih gampang kan dapat ikan kalau misalnya sesudah membom itu masyarakat tinggal ambil ikannya. Tapi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya ada dampak jangka panjangnya. Akhirnya itu yang menjadikan tolak ukur saya bergerak di Gonda. Iya, tapi setelah adanya kegiatan yang kakak lakukan itu untuk melestarikan terumbu karang yang ada di laut, sudah ngefek nggak ke masyarakat? Mereka sudah sadar nggak bahwa memang ini terumbu karang harus dijaga seperti itu? Iya, masyarakat akan percaya ketika ada tingkat keberhasilan yang kita tunjukkan ke masyarakat itu. Nah, itu sudah didapatkan di masyarakat. Nah, sebelum mereka menjaga lingkungannya itu, mereka jauh melaut untuk mendapatkan ikan. Nah, setelah mereka menjaga lingkungan, termasuk menjaga aktivitas yang merusak terumbu karang sekitar Gonda, itu akhirnya mereka lebih gampang mendapatkan ikan, tidak perlu jauh-jauh sampai bermil-mil dari tempat tinggal mereka. Jadi itu yang menjadi ini kesadaran mereka. Iya. Bahwa pentingnya memang menjaga ekosistem laut ini. Menjaga ekosistem terumbu karang. Dan setelah mereka berhasil menjaga menjaga ekosistem terumbu karang, akhirnya kita pancing lagi. Sebenarnya setelah menjaga lingkungan ini akan ada keuntungan selanjutnya yang akan mereka dapatkan. Seperti apa? Akhirnya kita pengembangan wisata. Pengembangan wisata. Dan akhirnya desa itu menjadi objek wisata yang ada di Kabupaten Palawan. Seperti itu. Seperti itu. Ada nggak lagi desa yang kakak ikut lestarikan lagi selain Gonda itu? Iya, sebenarnya secara langsung tidak, tapi kan ini sebenarnya jadi semacam desa percontohan. Karena kan kalau misalnya kita aktif di Gonda, banyak orang yang akan melihat seperti ini yang akan masyarakat dapatkan ketika menjaga lingkungan sekitarnya. Jadi itu menjadi percontohan bukan hanya di Gonda, di Polman, Majene dan Sulawesi Barat, bahkan Indonesia bisa menjadi contoh. Keren. Seperti itu. Ya alhamdulillah sih. Iya. Perasaannya gimana Kak? Pasti ada senangnya gitu kan, karena ternyata kegiatan yang saya lakukan ini berdampak positif kepada seluruh masyarakat Sulawesi Barat gitu. Iya, kalau orang-orang yang memang mau istilahnya mau aktif, mau terjun di aktivis, bahasa ininya aktivis lingkungan ya, pegiat lingkungan lah lebih ininya. Memang tingkat keberhasilannya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dalam artian kalau kita pendampingan ke masyarakat, ada kepuasan tersendiri ketika apa yang kita harapkan, apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang kakak itu menekuni itu, dan hasilnya akan kelihatan pada saat 4 tahun kemudian. Iya, 4 tahun kemudian pendampingan sosialisasi dampak pemboman. Nah, sekarang itu bisa dicek sebenarnya orang-orang yang ada di Sulawesi Barat, terumbu karang terbaik di Sulawesi Barat itu adanya di Gonda. Wih, di balik indahnya terumbu karang yang ada di Gonda ada Kak Sari yang berjuang, ya kan Kak? Iya, sebenarnya bukan saya sendiri, tapi dengan rekan-rekan dan masyarakat juga. Ada dukungan dari teman-teman, mungkin dari yang seperti yang sekarang ini kita lakukan. Ini kan termasuk kampanye. Kita bisa tunjukkan kepada orang sebenarnya ada hal-hal yang kecil bisa kita lakukan tapi dampaknya besar. Selain mangrove dan juga terumbu karang, ada lagi nggak upaya kakak ini untuk melestarikan lingkungan di desanya kakak? Iya, sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan setelah ada misalnya kita aktif di terumbu karang dulu, sosialisasi tentang dampak pemboman, terus lingkungan terumbu karangnya sudah alhamdulillah terjaga.
Nah, kita bisa beralih ke hal-hal yang lain yang mungkin bisa menunjang. Saya lebih sebenarnya begini, pengembangan itu pendampingan di masyarakat itu lebih pengembangan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan hasil dari mereka aktif menjaga lingkungannya. Nah, itu yang terutama titik ininya. Jadi makanya sekarang ini setelah terumbu karang ini terjaga, terus yang saya mungkin tadi belum sempat ceritakan bagaimana mereka aktif menjaga mangrove-nya. Sekarang kita beralih ke hal yang lain seperti pengembangan UMKM. Contoh misal orang-orang kan berpikir tidak ada mangrove ini apa sih sebenarnya. Nah, saya bisa ajarkan ke masyarakat bahwa mangrove ini bisa menghasilkan tambahan ekonomi untuk mereka lewat pengolahan keripik mangrove misalnya. Bisa ada? Iya. Nah, sekarang itu di Gonda itu ibu-ibu saya ajarkan untuk mengolah buah mangrove menjadi keripik. Buah mangrove, saya baru dengar nih pemirsa, ternyata ada buah mangrove yang bisa dikonsumsi dan itu memang sudah melalui penelitian seperti itu, Kak? Iya, sebenarnya kan kalau kapan kita melakukan sesuatu itu harus dipertanggungjawabkan. Benar. Nah, jangan sampai kita misalnya mengajak masyarakat mengolah mangrove, tapi sebenarnya tidak bisa diolah. Nah, itu kan fatal jadinya. Berarti Kakak sendiri sudah melakukan itu terlebih dahulu sebelum mengkampanyekan ke masyarakat gitu? Iya, sebenarnya ini saya mencontoh ke masyarakat sih sebenarnya. Karena jauh sebelum saya aktif di Gonda, ternyata masyarakat memang sudah mengkonsumsi buah mangrove itu. Karena menurut informasi yang saya dapatkan dari tokoh masyarakat bahwa dulu di zaman penjajahan itu kan susah dapat beras. Nah, masyarakat pesisir itu membuat atau mengolah buah mangrove ini menjadi pengganti beras. Saya penasaran dengan teksturnya seperti apa. Dia rasanya, kalau dari rasa sih sebenarnya kalau diolah jadi keripik itu lebih mirip ke, mungkin pernah coba keripik emping. Nah, agak pahit gitu ya? Agak pahit. Ya, seperti itu rasanya. Teksturnya gimana? Kalau teksturnya kan sebenarnya olahannya itu kan diaduk dengan ini, dicampur dengan bumbu. Jadi mungkin kalau tekstur tersendirinya hampir menyerupai dengan beras sih sebenarnya. Berarti ini walaupun ada agak pahit-pahit sepatnya. Berarti ini benar-benar zaman dahulu itu membuat kita yang konsumsi itu kenyang ya mungkin ya kayak. Iya, kan jadi itu juga saya lihat masyarakat mengkonsumsi tidak ada yang keracunan, berarti aman. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang mereka masih hidup. Kenapa nggak dibawa testimoninya, Kak, biar kita coba juga? Iya sih sebenarnya. Mungkin lain waktu lah. Mungkin bisa dijadikan oleh-oleh kali ya, Kak. Iya, bisa dijadikan oleh-oleh. Itu sudah dicoba untuk dipasarkan mungkin gitu, untuk menjadi salah satu ikon di pesisir itu bahwa kita nih punya produk beda dari yang lain. Pernah mencoba seperti itu? Kalau yang saya lihat sebenarnya kalau produk ini dia satu-satunya sebenarnya di Sulawesi Barat, belum ada yang mengolahnya. Dan saya baru dengar bahwa memang ada buah mangrove yang bisa dimakan. Saya pikir mangrove itu cuma tanaman yang penahan ombak ya kan, yang nyerap air gitu. Nah, itulah sebenarnya tujuan kita, masyarakat itu mereka kurang tahu. Nah, jadi tugasnya kita yang tahu itu mengajarkan mereka bagaimana bisa mengembangkan penghasilan, pendapatan tambahan dari mereka menjaga lingkungan seperti mangrove dan terumbu karang. Akhirnya mangrove yang ada di situ menghasilkan buah, diolah dan menghasilkan pundi-pundi. Jadi di sana sudah ada UMKM banyak ya, Kak ya? Iya, kalau untuk sekarang ada 6 UMKM, bukan hanya produk yang dari ini, produk turunan dari mangrove, ada juga dari minyak mandar. Ya, minyak mandar. Terus kita juga membuat produk turunan dari lipas sawit. Tapi sebenarnya kalau kami di pendampingan di Laliko, di desa Laliko itu lebih ke
nilai tradisinya. Tradisi. Ya, pembuatan minyak mandar kan kalau sekedar melihat minyak mandar tidak ada ketertarikan. Tapi ketika melihat prosesnya, nah itu unik. Iya. Bisa diceritakan sedikit gimana prosesnya? Kan selama ini saya cuma pakai minyak mandar itu kalau mau makan atau masak bau piapi ya kan, atau paling enak itu kita bikin nasi goreng kasih sedikit lah. Mantap itu Kak memang. Bisa diceritain gimana prosesnya? Iya, kemarin kan sempat kita bawa produk minyak mandar itu ke Pekan Kebudayaan Nasional yang ada di Jakarta. Itu kan termasuk promosi kita keluar. Bos, seperti inilah Sulawesi Barat. Ada minyak tradisionalnya. Nah kan tidak seperti minyak-minyak yang kita konsumsi. Betul. Yang lain itu yang saya promosikan itu lebih ke cara proses pembuatannya. Mulai dari memarut, yang makelu. Ya, namanya makelu. Apa itu? Makelu. Apa itu? Jadi proses marut kelapa. Pakai cara tradisional? Iya, alat tradisional yang biasanya kan pakai mesin tuh kan? Iya, kalau orang Mandar sebutnya pakelu. Pakelu? Iya, yang kayak kita kuda-kudaan sih sebenarnya di atas terus diparut. Wah, seru itu kali Kak. Nah, itu yang jadi keunikan kan? Iya. Jadi itu yang kita jual keluar. Jadi kalau orang yang mau beli minyak mandarnya, kita perlihatkan prosesnya mulai dari pengupasan kelapa, terus parut, terus pemisahan santannya, terus proses dari santan jadi minyak. Nah itu yang unik. Jadi makanya kenapa kita jual ininya, karena kan secara kualitas banyak minyak yang ini. Tapi kalau tradisi yang kita lihat lebih menarik minyak mandarnya. Tapi memang rasanya juga enak ya Kak ya? Iya, ada rasa sendiri. Enak sekali, ada rasa-rasa gimana gitu. Kalau saya makan, saya pakai nasi pun enak Kak, sama garam. Zaman dulu kan. Tinggal ditaburin garam. Enak sekali Kak, apalagi ada ikan asinnya. Jangan dibilang kalau itu. Iya Kak. Kayaknya saya sudah mau minta nanti Kak ya, boleh? Boleh. Sudah pasti boleh. Itu kan salah satu promosi. Iya betul. Ada brand tersendiri nggak Kak minyak mandarnya itu? Kalau saya membuat brand di Laliko itu Minata. Minata. Iya. Minata. Itu bahasa apa itu? Bahasa Mandar. Bahasa Mandar. Minyak kita. Iya. Minata. Minata. Iya. Oh, gitu. Tahu lah. Jadi kalau saya mau beli toko, ada nggak Minata? Mungkin di toko udah tahu itu ya artinya ya. Tapi ya itulah sebenarnya juga mungkin tantangan buat kita karena kita belum bisa menembus market yang misalnya toko retail itu karena izinnya yang ini. Tapi sebenarnya itu kan awet nih Kak ya. Awet banget tuh. Saya pernah nguji coba sendiri ya karena mungkin jarang kepake. Saya taruh itu ada 6 bulan masih tahan loh. Iya, masih tahan. Baunya masih ini masih kan, enak khas sekali. Iya. Sedikit aja kita pakai, wah. Enak barang-barang kalau itu Kak. Itu produk lokal yang Kakak memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengelola itu dan membantu untuk menjual seperti itu. Iya. Jadi fokus kita di pendampingan di Laliko juga itu kita melihat ke sumber daya dulu. Apa sih sebenarnya yang dimiliki Desa Laliko? Kayaknya semuanya udah ada terumbu karang, ada terumbu karang, ada minyak, ada pasti udah ada ikan pasti. Nah sekarang ini kan sekarang di 2025 ini kita promosikan lagi untuk jadi desa, jadi kampung kepiting. Itu ada hubungannya lagi. Kaya sekali ya. Ya kan sebisa mungkin kita memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa Laliko untuk sebesar-besarnya untuk keuntungan bagi masyarakat. Ada kepiting. Iya. Kepiting itu diperjualbelikan bawa keluar atau memang cuman dijual di? Sebenarnya kalau ini ekspor kan kepiting itu. Cuman di skala Sulawesi Barat aja sudah banyak peminatnya. Iya. Apalagi kalau diekspor, sudah bisa kewalahan kita. Makanya harus lebih. Mungkin rasanya mengalahkan kepiting Alaska Kak ya. Mudah-mudahan bisa. Nanti siapa tahu kepitingnya bisa di brand. Ini kan udah ada Minata tadi tuh, udah ada keripik mangrove. Nanti kepitingnya bisa di stempel di atasnya Kak. Kepiting Mandar kan. Iya. Bisa. Kepiting Alaska, ini kepiting Mandar. Boleh dong. Boleh. Apa nggak ada tantangan nggak sendiri Kak?
ketika kakak berusaha untuk semua yang SDA yang ada di desanya kakak itu berkembang, ada tantangannya nggak? Ya sudah pasti. Iya. Semua hal yang kita lakukan kalau yang berhubungan dengan orang banyak sudah pasti ada tantangan. Iya betul. Tantangannya pasti misalnya awalnya penolakan, belum tahu tujuannya seperti apa. Padahal ujung-ujungnya ngerasain Iya. juga. Awal-awal saya pengembangan wisata di Gonda Mangrove Park, Iya. perkenalkan tentang keindahan bawah laut Gonda dan mangrove-nya, itu saya dianggap orang gila. Separah itu kak? Iya, Iya. karena mereka berpikir apa sih yang bisa apa yang wow dari Gonda ini? Iya. Nah, sekedar mangrove, terus terumbu karang yang cuma batu. Anggapan mereka kan Iya. terumbu karang itu batu, kan? Batu karang. Batu karang, benar. Jadi apa sih sebenarnya menariknya? Nah, dari situ sebenarnya yang jadi tantangan saya juga untuk saya pribadi. Suatu saat saya akan menunjukkan ke mereka bahwa sebenarnya hal yang saya lakukan ini bukan hal yang sia-sia. Nah, Dan akhirnya sekarang alhamdulillah. wow. Iya. Mereka semua menikmati Mereka itu. semua menikmati. Kak. Selain itu ada nggak lagi yang lebih mungkin sampai kan tadi udah parah mungkin udah dianggap orang gila. Ya? Iya. Mungkin secara kakak berkorban finansialnya dulu nih, ngemodalin dulu. Iya. Awal saya mengembangkan di sana berkat bantuan teman-teman juga sih sebenarnya. Kita aktif di kegiatan penanaman, mengundang teman-teman komunitas. Iya. Dan akhirnya mereka mengusulkan kenapa sih kita tidak kembangkan Gonda ini untuk jadi destinasi wisata. Benar. Karena lumayan bagus nih. Iya, iya. Jadi mereka awalnya kan saya bilang ke mereka, apa yang bisa kita kembangkan di Gonda ini? Kita kan tidak punya modal. Iya. Nah, mereka akhirnya tidak usah berbicara tentang modal atau pengembangan wisata. Cukup dengan peran aktif kita mempromosikan di sosial media. Benar. Itu sudah bisa. Kita bijak nih menggunakan Iya, untuk sosial media. Iya, kan rata-rata sekarang orang kalau mau ke daerah yang dia tuju itu sharing dulu nih. Iya, searching. Apa destinasi yang ada di Kabupaten Majene ya kan? Iya. Muncul tuh Kabupaten Polewali Mandar. Muncul tuh semuanya. Dan di situ ada Kak. Iya. Coba Kalau disebutin. misalnya kita di Maps aja kalau ketik Gonda Mangrove Park itu langsung muncul. Gonda Mangrove. Wah. Muncul langsung. Iya. Kayaknya saya harus ke sana deh, wajib deh. Iya, seharusnya Saya harus lihat ke sana dulu biar. Iya, biar pastinya lebih Kak. ini, tidak sekedar membayangkan. Iya, Apa saya sih bayangkan keindahan. pasti dengan lautnya warna biru ya kan Kak. Iya. Di sana pasirnya warna apa? Iya, kalau di Desa Laliko, keunggulannya di Desa Laliko itu ada pasir putihnya. Bercampur. Iya. Ada pasir putih yang kayak misalnya di luar. Iya. Dan di luar dari mangrove dan terumbu karang itu, lingkungannya di situ bebas sampah nggak Kak? Nah, sekarang ini yang kita lagi gaungkan juga. Jadi kita punya kelompok yang UMKM tadi. Kita arahkan setiap minggunya itu mereka mengumpulkan sampah plastik. Iya. Dari rumah tangga mereka. Iya. Sampah rumah tangga. Nah, itu kita kumpulkan. Setelah 1 minggu mereka kumpulkan, kita angkut. Iya. Dan bekerja sama dengan pemerintah lewat bank sampah, itu diangkut. Iya. Jadi saling terkait istilahnya kegiatan kita. Nah, setelah misalnya mangrove-nya bagus, ada UMKM-nya bagus, wisatanya bagus. Nah, sekarang bagaimana caranya menjaga lingkungan lewat aktif membersihkan lingkungan. Membersihkan. Iya, Iya benar. Kebersihan. Benar Kak. Jadi kalau walaupun pemandangannya bagus, kulinernya enak, kalau di sekitaran banyak sampah, Iya. sama aja nol. Iya. Ya kan? Kita mikir wah, sana kotor walaupun bagus. Iya. Makanya sekarang itu lebih aktif lagi ini. Mereka aktif, kita ajarkan untuk memilah sampah. Iya, memilah. Iya, memilah. Nah, kan sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang sampah, Iya. kan ada sampah plastik dan sampah organik dan non organik. Iya. Nah, itu yang kalau di kampung itu kan kalau organik kan mereka masih jadikan pakan ternak. Terus walaupun dibuang di sekitar rumah itu masih jadi kompos. Iya, betul. Nah, yang sekarang yang tantangan terberat adalah sampah plastik. Plastik. Kayaknya ada yang melanggar. Saya minum dulu ya Kak ya.
Kayaknya besok-besok saya harus bawa tumbler deh, Iya. biar nggak ditegur kan. Bagusnya sih sebenarnya kalau Iya sih. sekarang membangun kesadaran dari diri sendiri. Iya benar. Hal-hal kecil seperti itu yang bisa membuat kita aktif dalam menjaga lingkungan. Tapi dengan saya tertarik sekali dengan kakak tadi bahwa kita kurangi dulu nih sampah plastik ya kan, karena itu kan adalah salah satu sampah yang susah banget diolah ya kan Kak. Beda dari sampah rumah tangga yang lainnya, mungkin bisa jadi pupuk atau apa dan segala macam. Tapi kalau plastik susah punahnya. Iya, itu lama diproses sebenarnya. Sebenarnya bisa diproses, cuman lama sampai ratusan tahun. Jadi kita sebagai orang-orang yang mengetahui dampaknya itu harus aktif mengajarkan ke masyarakat bahwa seperti ini nih dampaknya kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, terus aktif ini mengkonsumsi produk yang berbahan plastik misal. Kita kurangin lah. Ya kurangin. Terutama yang misalnya biasa cewek-cewek ini yang belanja. Cewek lagi ya kan, cewek lagi kan pakai yang kresek ya kan. pasti Iya, kresek. tapi enggak kalau saya bawa tote bag. Bawa. Iya, tenang Kak. Saya akan ikutin Kakak. Plastik saya kurangin. Saya kurangin. Nah, Kak, saya masih mau banyak cerita sama Kakak tapi mungkin di balik layar ya. Iya. Karena kita udah kode sama kru tadi ini. Setengah jam kita sudah menemani pemirsa di rumah bersama Kakak Ashari. Siap. Dan saya mau Kak Ashari titip pesan dulu dong buat seluruh masyarakat Sulawesi Barat, terutama Kabupaten Majene dan Polewali Mandar. Iya, kalau saya berpesan sih sebenarnya mari menjaga lingkungan, karena dengan aktif menjaga lingkungan akan ada hal-hal yang kembali kepada diri kita. Iya. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari diri kita membiasakan untuk seperti yang tadi mengolah sampah, memilah sampah mulai dari rumah. Iya betul, menjaga lingkungan dan menjaga hati pemirsa ya. Baik pemirsa, aduh kita masih ngobrol banyak sekali yang saya mau tanyakan sama Kakak Ashari ini, tapi sudah berakhir sampai di sini. Oke, kalau begitu pemirsa Orang Sul Berbicara, terima kasih karena telah setia menjadi penonton saya. Terima kasih ya karena kita udah di kabupaten terakhir. Nanti kita akan menjelajah di seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Kalau begitu saya Ira Gata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.